uang itu tidak lagi laku dalam proses pemilu. Pemilihan ya. Peduli bukan dengan Bawaslu, tapi peduli dengan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ayo kita mahasiswa Kalsel, kita kasih warna untuk bangsa dan negara ini. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Sama Bawaslu. Suara mahasiswa untuk Bawaslu. Partisipasi, kontribusi untuk demokrasi. Saya Yeni Marito Marpaung. Sahabat Bawaslu, meski pemilu belum di depan mata, bukan berarti kerja Bawaslu berhenti begitu saja. Justru banyak hal yang sedang dipersiapkan dari sekarang. Pada podcast perdana kita kali ini, kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Aris Mardiono, yang saat ini sudah berada di ruang podcast. Kita akan berbincang-bincang secara langsung dengan beliau dengan tema Bawaslu di masa non-tahapan. Halo Bapak, selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan rumah sama Bawaslu telah mengundang saya untuk bicara di sini. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih Pak atas waktu yang Bapak luangkan untuk bisa berhadir di sini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, selalu semangat buat Bawaslu. Siap. Baik, kita mulai saja ya Pak. Silakan. Baik Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan masa non-tahapan dan apa tugas Bawaslu di masa non-tahapan Pak? Ya, jadi tahapan pemilu itu sudah diatur dalam undang-undang, karena saat ini undang-undang yang masih berlaku adalah Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu tahapan pelaksanaan pemilu, pemilihan terhadap presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota itu dilaksanakan 22 bulan sebelum masa pungut hitung. Jadi tarik mundur. Iya, Pak. Tarik mundur 22 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan. Nah, saat ini kita sudah melewati masa pemilu tahun 2024 dan saat ini belum masuk 22 bulan tadi, sehingga pada saat ini dinamakan masa non tahapan. Lalu muncul pertanyaan, lalu apa kerja penyelenggara pemilu? Kalau kita bicara penyelenggara pemilu maka ada 3 ya. Thank you, Pak. Ada KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Ini menjadi satu kesatuan penyelenggara pemilu. Di masa non tahapan ini tentu Bawaslu memiliki tugas yang tidak kalah penting ketika tahapan itu sudah masuk. Ketika tahapan sudah berjalan, tentu kerja-kerja teknis itu menjadi fokus Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan, penindakan, dan juga penyusunan regulasi oleh Bawaslu RI di tahapan-tahapan tersebut. Nah, di masa non tahapan ini justru masa yang penting bagi Bawaslu sebagai lembaga negara yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan dan juga memiliki tugas lain dalam undang-undang untuk melakukan pendidikan pemilih. Bawaslu RI melalui surat edaran nomor 2 itu memerintahkan kepada jajaran provinsi, mulai dari RI, provinsi, kabupaten, itu untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Tujuannya itu tadi, tujuannya untuk memberikan edukasi kepada pemilih tentang menjadi pemilih yang cerdas, menjadi warga negara yang berperan aktif dalam proses demokrasi itu. Dan nanti pada saat tahapan berjalan, dengan kesadaran masyarakat itu mereka akan ikut mengawasi. Berarti masa non-tahapan ini justru momen yang paling penting untuk persiapan pemilu dan pilkada mendatang ya Pak? Ya, justru di luar tahapan ini masa bagi Bawaslu untuk banyak ketemu masyarakat, untuk banyak ketemu elemen-elemen masyarakat, untuk banyak ketemu kelompok-kelompok masyarakat, bicara tentang demokrasi substansial. Apa itu demokrasi substansial? Yaitu demokrasi yang pada tujuan akhir membawa kemaslahatan, kemakmuran bagi masyarakat banyak. Nah, pemahaman itulah di ruang-ruang non tahapan ini kita beri penyadaran kepada publik bahwa tugas warga negara itu tidak hanya pada hari H menentukan pilihan selesai, tidak.
Boleh disebutkan Pak apa saja program Bawaslu Kalsel yang telah direalisasikan untuk tahun 2025 Pak? 2025 kita sudah berhasil untuk memperoleh capaian-capaian yang menurut kami hasil dari kerja keras, kerja ikhlas, Iya. dan juga bentuk pengabdian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Silakan, Jadi Pak. untuk capaian di 2005 kita sudah ada memperoleh terbaik kedua kategori program kehumasan tingkat Provinsi Indonesia. Penilaian Bawaslu RI sangat objektif dalam hal ini. Dinilai dari kerja-kerja kehumasan. Salah satu indikatornya adalah jumlah pemberitaan. Jumlah pemberitaan yang diberitakan oleh media cetak, media online, dan juga media televisi dan elektronik. Kemudian dari kategori badan publik, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga memperoleh predikat informatif. Sebuah lembaga negara memiliki kewajiban untuk membuka akses terhadap informasi-informasi publik. Itu sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian dinilai oleh teman-teman Komisi Informasi, dan dengan poin yang diperoleh Bawaslu mendapat predikat informatif. Dari Bawaslu RI juga kita sama dari internal ya. Bawaslu selain Komisi Informasi kan Bawaslu RI juga melakukan penilaian. Informasi-informasi yang tersaji di lembaga penyiaran publik yang mana di sana ada lembaga yaitu KPID yang mengawasinya. Iya, Pak. Kita melakukan kerjasama dengan MOU dengan KPID yang kemudian KPID memberikan penghargaan kepada kita sebagai mitra pengawasan. Ya kalau program tentu di 2025 itu sangat banyak. Ada eh, ada rapat koordinasi, kemudian ngabuburit. Yang ini nanti Mungkin di ya. Ramadan Oke, ini Pak. juga kita akan Oh, untuk tahun ini berarti Pak ada ada lagi, ngabuburit kita pengawasan lakukan. Pak. Iya pengawasan. Iya. Pengawasan PPDB udah pasti ya, pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Kita membangun relasi kelembagaan dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan kita, dengan Polda, dengan Kejaksaan, dengan Pemprov, dengan eh, pihak-pihak lain yang merupakan mitra dari Bawaslu dalam memperlancar proses tugas-tugas pengawasan di setiap tahapan. Ada pendidikan pengawas partisipatif, penguatan kelembagaan, ada kita P3K ya. Ya alhamdulillah Bawaslu di sekretariatan semakin kuat sehingga ke depan semakin siap lah untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan, pencegahan, penindakan, dan juga di non tahapan ini untuk melakukan pendidikan pemilih. Oke Pak, mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Tahun 2026 kan masih masa non tahapan Pak. Tentunya Bawaslu Kalsel memiliki program yang akan dilaksanakan untuk tahun 2026 Pak. Boleh disebutkan dan dijelaskan Pak apa saja program yang akan direalisasikan oleh Bawaslu Kalsel khusus untuk tahun 2026 Pak? Ya, tadi udah saya spill dikit ya terkait dengan ngabuburit. Iya Pak. Ngabuburit ya tetap di Ramadan tahun ini Iya. kita ada program itu yang akan kita laksanakan untuk mengisi masa menunggu buka puasa dengan bincang-bincang terkait dengan demokrasi, tentang pengawasan pemilu, pencegahannya, dan juga penindakannya. Selain itu, Bawaslu juga, Bawaslu Kalsel ya, Iya, Pak. ada program namanya Sama Bawaslu ya, artinya suara mahasiswa. Satu program yang itu juga menjadi balutan dari konsolidasi demokrasi, ruang bagi teman-teman mahasiswa bicara tentang demokrasi di podcast Bawaslu. Jadi kita mengundang teman-teman mahasiswa untuk bicara demokrasi perspektif teman-teman, perspektif teman-teman mahasiswa, dan mungkin ada suara-suara kritis
yang akan disampaikan itu sebagai bagian untuk perbaikan demokrasi kita di Indonesia, khususnya terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu ke depan. Nah, tentu kami berharap ruang sama Bawaslu ini atau suara mahasiswa Bawaslu ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman mahasiswa, baik itu aktivis kampus, organisasi kemahasiswaan, untuk bicara. Mari kita bicara tentang demokrasi. Mari kita bicara evaluasi pelaksanaan pemilu yang lalu, pilkada yang lalu. Nah, di sini makanya kita ruang, sehingga nanti selain itu juga tentu podcast Bawaslu ini bisa menjadi satu literasi digital yang muncul dari suara mahasiswa. Kalau seandainya mahasiswa di luar sana, Pak, beranggapan kenapa kami harus peduli dengan kerja Bawaslu pada saat ini? Jawaban singkat versi Bapak gimana, Pak? Peduli bukan dengan Bawaslu, tapi peduli dengan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bawaslu itu hanya bagian dari lembaga yang memiliki tugas untuk bangsa dan negara yang kita cintai itu lebih baik dalam hal proses demokrasinya. Maka kita menggandeng teman-teman mahasiswa, menggandeng elemen-elemen masyarakat untuk tujuan akhirnya adalah perbaikan demokrasi ke depan yang lebih substansial, yang lebih tidak sekedar prosedural dilaksanakan di tahapan, tapi menghasilkan satu output pemimpin wakil rakyat yang membawa kemajuan terhadap bangsa dan negara kita yang tercintai. Selanjutnya, Pak, mungkin teman-teman mahasiswa di luar sana bertanya-tanya, Pak, sebenarnya apa perannya mahasiswa khususnya di masa non tahapan ini, Pak? Teman-teman mahasiswa ini kalangan strategis untuk diajak, untuk digandeng, karena idealismenya, karena semangatnya. Itu kita coba kolaborasi dengan kerja-kerja pengawas ini, sehingga muncul agen-agen perubahan tadi yang bisa membawa kebaikan terhadap bangsa dan negara kita ini, khususnya dalam proses demokrasi, khususnya memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih luas tentang demokrasi yang substansial. Mungkin kalau kita throwback ke belakang, Pak, banyak kegiatan Bawaslu Kalsel yang diikut sertakan atau mahasiswa yang terlibat, Pak. Nah, mungkin dari Bawaslu sendiri, Pak, sebenarnya apa soft skill, kemudian nilai dan ilmu yang akan diperoleh oleh mahasiswa apabila mereka terlibat dengan program-programnya Bawaslu Kalsel? Ya, dulu kan kita ada debat ya. Ada debat, kemudian ada ini Bawaslu Gus to Kampus, kemudian ada juga kader pengawasan partisipatif yang tujuannya yaitu tadi pengawasan partisipatif, menumbuhkan kader-kader, melahirkan kader-kader pengawasan yang nanti mereka itu akan menyebarkan virus-virus baik terhadap pemahaman baik itu pemilu prosedural maupun pemilu secara substansial kepada lingkungan sekitarnya. Baik, Pak Ketua, apa harapannya Bawaslu Kalsel untuk peran mahasiswa khususnya dalam pemilihan umum untuk demokrasi mendatang, Pak? Mahasiswa itu masyarakat anak-anak muda yang terdidik, memiliki akses terhadap pengetahuan yang lebih luas, terhadap pendidikan tinggi, terhadap kesadaran bernegara. Nah, dari situ nanti akan lahir satu generasi yang peduli terhadap demokrasi, yang menjaga proses demokrasi itu agar lebih substansial, yang juga nantinya harapannya akan memberi dampak positif ke wilayah sekitarnya, sehingga ke depan uang itu tidak lagi laku dalam proses pemilu, Pemilihan ya, Pak. tapi gagasan, ide itu yang dicari oleh pemilih.
mudah-mudahan kita sampai ke titik itu Amin. tidak dalam waktu yang lama gitu. Baik, selanjutnya Pak, jika Bapak boleh menyampaikan buat mahasiswa di Kalimantan Selatan pesan penting yang ingin Bapak sampaikan apa Pak? Ayo kita mahasiswa Kalsel, kita kasih warna untuk bangsa dan negara ini dengan munculnya mahasiswa musika yang punya pemikiran cemerlang, mempunyai gerakan-gerakan yang konsisten dan bertujuan baik untuk perbaikan bangsa dan negara kita. Baik Pak Ketua, ini pertanyaan terakhir Pak, dalam satu kalimat singkat Pak, Bawaslu itu apa Pak? Bawaslu Iya. bersama rakyat awasi Komisi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, sahabat Bawaslu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Aris Mardiono. Kami mengucapkan terima kasih atas Terima waktu, kasih, Mbak Jenny. insight, serta pesan yang inspiratif yang Bapak bagikan dalam podcast ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa follow media sosial dan Instagram Bawaslu Kalsel lainnya untuk mengetahui info dan program menarik lainnya. Saya Yeni Marito Marpaung pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast sama Bawaslu episode berikutnya. Suara mahasiswa untuk Bawaslu. Partisipasi, kontribusi untuk demokrasi. Salam awas. Salam.